Kalau ada WA, segera ikuti, segera laporan dan sebagainya. Mohon tetap diikuti semua kegiatan sekarang ini yang berbasis MBKM. Jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita tunaikan kegiatan kita sehingga Polinema Unggul bisa kita raih. Iya, supaya go internasional. Setelah kalungan ini mesti pinter bahasa Inggrisnya. Thank you. Loh, ya toh. Sampai meninggal masalah. Nah, pancen jenenge urip iku ya akeh masalah. Nek wong dangdutan iku sing akeh sawerane. Nek akeh uban iku nggone laundry. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama meniatkan sekali lagi tekad kita bahwa mendaki puncak itu sekali lagi adalah bukan hal yang mudah, tetapi dengan tekad yang kuat, yang kencang, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk berjalan menuju kepada puncak cita-cita visi kita bersama. Insya Allah dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, izin kita mulai untuk memotong tumpeng. Ia tumpeng telah terpotong ujungnya, yang merupakan lambang dari lingkaran bawah besar menuju dan mengerucut di atasnya, runcing dalam satu titik, satu harapan, puncak kolbu yang sudah kenceng, tekad bulat, tan bukuh, tan kekuh, tan pekemuh, menuju dalam satu tujuan bersama. Dari sekian kompartemen, dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak jurusan, dari sekian banyak penemu dan ide, menjadi satu titik, satu ujung. Dari Bapak Direktur Politeknik Negeri Malang beserta Ketua Senat Politeknik Negeri Malang kepada Bapak Joko Stiono dan juga dalang dari mahasiswa. kolaborasi ya. Tadi penutupan Dies Natale dengan Gebiar Seni, dengan panggung atau pakliran wayang kulit. Nah ini nanti akan berseri, ada panggung opera Pan Politeknik, pelakunya semua para pembantu direktur dan direktur yang utama. Kemudian disambung nanti ada teatrisik juga, ada pula kita gabungkan dengan ruwatan ya, artinya tidak ruwatan sungguhan beneran dengan sajen dan sebagainya, tapi cerita Banjaran Bathara Banjaran Bathara, tapi nanti di situ ada pitutur-pitutur karena identiknya Bathara ini kan dengan nafsu sawat yang jahat itu ya, ada nasihat-nasihat di situ. Nah dari situlah nanti nafsu itu dibersihkan dengan
setelah pisah dengan rogonya, dengan sukma sejatinya, maka si rogo ini akan menjelma lagi untuk menggoda manusia lagi. Antara amarah, alwama, supiyah, mutmainah. Nah, ini akan menggoda terus. Nah, menggoda inilah nanti dilanjutkan dengan dalang mahasiswa, regenerasi dari saya ke mahasiswa. Ya, ini dengan lakon Wahyu Makutharomo. Nah, Wahyu Makutharomo ini adalah wahyu jumeneng keraton ratu raja pimpinan. Nah, nanti yang 4 ini amarah, alwama, supiyah, mutmainah tetap akan menggoda. Entah yang digoda nanti senatnya, entah yang digoda itu pembantu direkturnya, entah yang digoda itu dosennya, tendingnya dan sebagainya. Jadi ini apa ya, istilahnya pitutur intern yang mengandung mungkin tanda kutip akhlakul karimah gitu ya. Itu Pak, pesan moral yang ingin disampaikan melalui melalui wayang ini apa cerita ini, Pak? Pesan-pesannya, pesan moral jelas itu ya. Tadi pembangunan karakter manusia melalui cerita wayang, karena wayang itu adalah cerita kita sendiri. Dari wayang sak kotak itu adalah waktu dari kita sendiri. Oleh karena itu melihat wayang khusyuk, menang, tidak guyon, tidak gojekan, karena dia mengamati ketika perilaku wayang itu adakah pada diriku. Nah, jadi pesan yang utama adalah pendekatan pembangunan karakter untuk beretika dan akhirnya akan berattitude tinggi. Gitu. Pak, untuk yang seri tadi gimana Pak? Wayang nanti berseri nanti kapan itu Pak? Ya nanti berlanjut. Jadi setelah opera para pimpinan Polinema, kemudian penyerahan kayun tanda hidup itu ya, baru nanti ada ruatan yang singkat. Ruatan juga hari ini juga Pak? Ya, malam ini juga. Mungkin saya yang membawakan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kakak mahasiswa S2. Ini kebetulan, alhamdulillah ya. Jadi kebetulan di tahun ini jatah panitianya itu dari jurusan teknik sipil. Kebetulan juga ada potensi yang kita miliki yang mungkin sudah di level regional Pak Joko sudah ini, kemudian dia punya kru ini, kemudian sebagai salah satu contoh penerapan kita, karena selama ini kan masa pandemi dia nggak ada kegiatan sama sekali, walaupun di acara itu ragu-ragu antara offline sama online gitu, tapi tetap kita coba, kita doa akhirnya bisa offline, tetapi ini juga ada kegiatan hidup ya, jadi masih tetap ini. Jadi salah satunya itu, kemudian ada unit kegiatan seni yang ada di Politeknik yang relatif kan nggak ada kegiatan sama sekali selama ini ya, makanya kita coba ini. Sebenarnya kegiatan Dies Natalis ini kan banyak sekali kegiatannya, cuman ini closingnya menggunakan dalang ya, kita kembali ke ya budaya kita yang supaya ini yang jelas juga nanti memberikan peluang kesempatan bagi unit seni ya, di unit kegiatan seni yang ada di Polinema itu untuk bisa tampil itu Pak. Ini berarti ya juga tampil Pak ya unit seni Pak? Kelihatannya begitu, jadi jadwal seperti itu. Oh yang tari itu Pak ya? Tari ya, dari luar iya, bahkan mungkin pada waktu pembukaan expo itu ya, kan juga menampilkan dari desa binaan untuk seni tari juga kita tampilkan semua. Pak, untuk Pak Joko sendiri untuk yang tampil di kampusnya ini perdana ini atau sudah kesekian kali Pak? Oh sudah sering ya di luar, bahkan dulu waktu peresmian gedung teknik sipil lantai 8 tuh yang murah Pak, jadi beliau yang ini buat sendiri, dan memang beliau yang kok udah nggak masalah, pokoknya kita jalan, mumpung ini peluang kesenian kita tampilkan. Selama ini kalau kegiatan banyak identitas kedaerahan tuh nggak muncul, kesempatan ini kita tampilkan. Ya kebetulan tahun ini kita ini kan ulang tahun Universitas Polinema yang ke-4. Jadi dalam sebuah filsafat itu seringkali mengatakan usia 40 itu kan usia yang memang dikatakan usia yang paling sakral lah gitu ya. Karena kalau orang bilang itu life begin at 40. Jadi sebenarnya antara manusia dengan organisasi itu kurang lebih sama lah. Sama. Jadi
manusia itu mulai lahir sampai dengan nanti dewasa, sampai dengan kemudian tua dan meninggal itu polanya kurang lebih sama. Jadi diharapkan bahwa peringatan ini juga mencerminkan, usia itu mencerminkan kedewasaan dari seseorang atau dari sebuah organisasi. Sehingga harapannya pada Dies Natalis ke-40 ini, tahun 2022 ini, Polinema kembali lagi harus menancapkan semangat. Semangat apa? Semangat terhadap jati diri awal dari suatu pendirian Politeknik Negeri Malang ini untuk apa? Sehingga perlu semangat awal pendirian Politeknik ini kembali harus kita teguhkan agar menjadi sebuah semangat baru bagi para pegawai, karyawan, dosen, dan terutama juga mahasiswa untuk bisa bersama-sama kita bisa punya motivasi, punya semangat mewujudkan tujuan visi misi dari Politeknik Malang ke depan. Nah, kemudian ini kan juga terkait dengan itu semua, tentunya bahwa kita juga bisa menggandengkan dengan kondisi dan situasi yang saat ini perlu untuk kita juga bersama-sama hidup dalam sebuah alam yang notabene kita juga ditakdirkan hidup di alam Indonesia ini. Tentunya juga kita harus beradaptasi dan menghargai apa yang ada di Indonesia sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah kearifan lokal yang nanti akan tercermin dalam acara penutupan Dies Natalis ke-40 ini. Pak, menariknya kan ini dalangnya dua Pak, sama-sama orang Polinema Pak ya? Yeah. Ini gimana Pak ceritanya kok bisa dapat dua dalang Pak? Ya kebetulan memang di Politeknik Malang ada staf yang memang juga memiliki kompetensi atau keahlian di samping sebagai dosen juga sebagai seorang dalang. Nah juga di mahasiswa kita, mahasiswa S2 kita ternyata juga ada yang memiliki bakat keterampilan sebagai seorang dalang. Sehingga ini kita padukan, kita kolaborasikan yang juga menunjukkan bahwa antara sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa itu harus memang bersatu untuk berkolaborasi, bekerja sama agar bisa saling bahu-bahu untuk bisa menjadikan Politeknik Malang lebih baik lagi. Kalau bagi saya itu menguntungkan di seni juga sih Pak, maksudnya menguntungkan bagi saya suka seni, terus bisa melestarikan budaya-budaya Jawa juga kayak gitu. Jadi dengan adanya ini anak-anak yang masih belum tahu kayak budaya Jawa yang dahulu-dahulu kayak wayangan gitu jadi tahu gitu Pak. Harapannya ke depan kayak gimana Mbak? Apakah wayangan ini akan harapannya ya akan diselenggarakan reguler atau gimana kalau Mbaknya sebagai mahasiswa Polinema? Gak apa sih Pak kalau diadakan reguler itu, kalau bisa itu kayak terusan gitu Pak, jadi terus tetap ada wayangan kayak gitu, soalnya buat melestarikan budaya juga. Itu menyatakan kecantikan itu tidak mau turut, tidak mau manut, tidak mau dituduh sama suami. Kenapa tidak secara jujur disampaikan kepada siapa, kepada khalayak,